Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayaki, NPM 20.12.586, semester 1 dari lokal 1C. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menyimpulkan dari materi yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Ibu Husnul Khotimah. Nah, tujuan membahas tentang materi ini diharapkan agar bisa diterapkan atau bisa berguna dalam kegiatan sehari-hari. Adapun materinya yaitu yang pertama, kesantunan berbahasa. Kedua, keterampilan berbicara. Ketiga, keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir, keterampilan menyimak. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa. Nah, dalam kata kesantunan ini adalah perilaku atau etika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bahasa yaitu komunikasi atau berkomunikasi. Nah, bisa diartikan kesantunan bahasa ini adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi haruslah berbahasa dengan santun. Ada dua aspek penting dalam mengukur bahasa itu santun atau tidak santun. Nah, yaitu yang pertama, kesantunan linguistik. Yang kedua, kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik ini ukurannya sejauh mana arti kata itu santun. Dan kesantunan pragmatik ukurannya adalah makna yang terkandung dalam kata atau arti yang bersangkutan. Yang pertama adalah kesantunan linguistik. Nah, di dalam kesantunan linguistik itu dikhususkan pada kalimat yang mengandung imperatif, yaitu kalimat perintah. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan atau kalimat. Yang kedua, urutan tuturan. Dan yang ketiga, intonasi. Dan yang terakhir, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang panjang pendek tuturan atau kalimat. Nah, semakin panjang kalimat atau tuturan, maka akan semakin santun. Dan sebaliknya, yaitu semakin pendek kalimat itu, maka akan terdengar tidak santun. Dan yang kedua, urutan tuturan. Supaya bisa berurutan, maka yang perlu dilakukan adalah alasan dulu, baru kalimat perintah. Nah, itulah tuturan kalimat yang baik dan santun. Kemudian yang ketiga, intonasi. Nah, dalam intonasi itu sikap intonasi, yaitu jika intonasi dalam kalimat itu dipanjangkan, maka akan cenderung tidak santun. Dan yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Nah, dalam penanda ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu menentukan kalimat santun atau tidak santun. Nah, dalam kata tolong, mohon, dan silakan. Dan pembahasan yang kedua yaitu kalimat yang mengandung pragmatik tadi. Nah, yaitu makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Ini bergantung pada konteks, yaitu segala sesuatu yang melatar belakangi teks atau tuturan. Nah, konteks ini berupa waktu, tempat, atau situasi. Atau bisa juga bergantung pada pihak berbicara. Nah, misal siapa lawan bicara kita? Apakah itu orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita kenal? Nah, pasti berbeda dengan berbicara dengan teman sendiri. Dalam tuturan pragmatik ini tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi di dalam kalimat non-imperatif. Misalnya, memerintah secara tidak langsung, yaitu dalam hal kalimat pernyataan atau pertanyaan. Contoh, apakah kipas angin itu menyala?
Nah, padahal maksudnya itu adalah memerintah tetapi tidak secara langsung. Kemudian adapun faktor-faktor atau penyebab bahasa itu santun menjadi tidak santun, yaitu yang pertama, kritikan secara tidak langsung dengan kata-kata kasar. Nah, dan yang kedua, dorongan emosi penuh turun. Dan yang ketiga, produktif terhadap pendapat. Kemudian yang terakhir, menuduh orang lain dan merendahkan lawan bicaranya. Nah, materi yang pertama sudah. Kemudian materi yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini adalah untuk terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh hanya asal bicara, melainkan berbicara yang berkualitas. Untuk berbicara yang berkualitas, maka akan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Yang pertama, kualitas diri. Ada beberapa hal untuk meningkatkan kualitas diri. 1. Menciptakan daya tarik aura menarik dalam diri Anda. 2. Fokus pada pendengar kita. 3. Memahami sebuah proses. Jadi ketika kita ingin berbicara supaya bisa terampil, maka kuasai dulu bahasa yang tidak kita mengerti. Dan yang keempat, kepercayaan diri. Nah, dalam kepercayaan diri bisa dibangun dengan 3 hal, yaitu dengan persiapan, dengan berpikir positif, dan berformas. Berformas ini yaitu ciptakan kemampuan Anda. Jadilah pribadi yang unik serta energi. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa kita bangun untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, kualitas materi. Agar penyampaian materi bisa dikatakan berkualitas, yaitu harus dengan keahlian khusus dan tersusun dengan terstruktur. Ketiga, kualitas cara penyampaian. Nah, di sini maksudnya adalah berbicara secara aktif, yaitu dengan bahasa tubuh, atau seluruh tubuh ikut berbicara sama halnya dengan menggerakkan tangan-tangan kita. Nah, kemudian kita memasuki materi yang ketiga, yaitu keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa itu suatu yang berbeda dari bisa membaca. Nah, bisa membaca. Bisa membaca ini maksudnya kalau bisa itu mudah dilakukan. Tapi kalau terampil itu perlu keahlian khusus. Nah, dalam keterampilan berbahasa ada 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan berbicara. Kedua, keterampilan menyimak. Ketiga, keterampilan membaca. Dan keempat, keterampilan menulis. Nah, ada teknik yang dilakukan agar seseorang itu bisa terampil dalam membaca, yaitu keterampilan membaca kritis. Keterampilan membaca kritis ini adalah kegiatan membaca untuk memahami bacaan secara detail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Nah, adapun teknik-teknik dalam membaca kritis ini yaitu dengan istilah AQ3R. A-nya itu adalah survey, Q-nya itu adalah question, dan 3R itu yaitu read, present, dan review.
Dalam AQ3R ini mempunyai langkah-langkah untuk melakukan itu. Yang pertama, survei. Apa yang dilakukan saat survei untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca, yaitu membaca judulnya, membaca pendahuluan, baca tiap judul peta, dan baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau buku. Kemudian yang kedua, question. Pada saat kita membaca, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Itulah question. Dan yang ketiga itu 3R. Nah, lihat, ini adalah kegiatan membaca. Nah, ini maksudnya langsung dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dilakukan. Dan reason adalah mengecek ulang. Apakah pertanyaan yang diajukan itu sudah ada jawabannya ataukah belum. Dan yang ketiga, review. Nah, ini adalah kegiatan mengembalikan bacaan yang dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya. Lalu kalau sudah, itu analisis dan beri kritik hasil yang kita baca itu. Kemudian materi yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak ini bisa dikatakan kegiatan pikiran atau dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral. Keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa. Yang mana 4 keterampilan berbahasa itu? Nah, yaitu yang pertama keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Kemudian ada tahap yang harus dilalui oleh orang penyimak yang baik, yaitu pertama mendengar, kedua memahami, dan yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima memberikan respon atau menanggapi. Nah, yang pertama ini adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah berfokus pada satu suara dan mengabaikan suara yang lain. Dan memahami. Memahami